Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wassalamualaikum asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi ya dalam kajian tafsir Muyassar yang diselenggarakan oleh Firdaus Family and Khadijah Institute setiap hari Rabu jam 4. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah saya di sini sebagai host akan menemani Sister Villa sekalian ya untuk memandu acara. Ya. Alhamdulillah di sini sudah hadir ya Ummu Salama ya. Masya Allah. Ya, baik. Insya Allah kita akan kajian yang lalu ya, yaitu nanti insya Allah kita akan mempelajari terkait tafsir surat An-Nur ayat 4. Sebelum kita mulai kajiannya, agar lebih berkah ya, agar lebih diberkahi Allah, mari kita bersama-sama memulai majelis ilmu kita dengan membaca Al-Fatihah dan doa pembuka majelis. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sister Villa rahimakumullah, jangan lupa ya mencatat ilmu ya dengan tulisan, dan untuk yang tidak berhalangan bisa on kameranya ya, bisa menyalakan kameranya ya, yang tidak ada udzur syar'i bisa nyalakan kameranya ya. Oke. Oh iya Mbak Nada Ismail, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Ustazah Ummu Salamah? Alhamdulillah baik. Semoga semua baik ya, sehat selalu, ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, ini lagi musim banyak yang sakit nih, Ustazah. Ya, semoga Sister Villa yang sakit semoga lekas sembuh ya, dan sakitnya bisa menjadi penggugur dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustazah, sepertinya langsung kita mulai saja ya kajiannya. Baik, saya persilahkan waktu dan Zoom-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yang dirahmati Allah dimanapun semua berada, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kembali bagi yang sakit, bagi yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, bagi yang sedang ada permasalahan mudah-mudahan Allah berikan solusinya, amin ya rabbal alamin. Di balik segala kesempitan, sakitnya kita, dan mungkin ada sesuatu dalam pikiran kita, sore hari ini kita masih ada di sini untuk melihat, menyimak ya bagaimana sih sebetulnya apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dengan larangan menuduh orang yang baik-baik melakukan zina. Ini adalah dalam rangkaian pembahasan tafsir surat An-Nur ya, nanti kita akan masuk ke dalam surat An-Nur ayat 4 dan 5 ya, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada amilnya ya, kepada petugas-petugas negara yang dia kirim ke berbagai daerah yang diurus dengan Islam, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an berpesan, ajarilah wanita-wanita kalian dengan surat An-Nur. Nah, ada apakah di dalam surat An-Nur ini? Mari kita lihat ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya adalah dan walladzina, orang-orang yang melemparkan tuduhan atau orang-orang yang menuduh al-muhsanati. Al-muhsanati ini adalah kalau satu ini adalah muannas ya. Jadi jenisnya ke atas dulu. Ini tafsirnya. Silakan ke slide sebelumnya. Nah, yarmunal muhsanati, yang melemparkan tuduhan kepada orang wanita-wanita yang menjaga ya kehormatannya atau al-muhsanati. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian ya bi arba'ati syuhada ya. Jadi dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum, maka deralah mereka, jilidlah mereka. Ini kita bagaimana az-zaniyatu waz-zani, ya, laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini untuk laki-laki dan perempuan yang terbukti berzina, maka hendaklah dia dicambuk, didera dengan 100 kali dera. Nah, ini kepada siapa? Kepada orang yang menuduh ya wanita baik-baik itu melakukan zina, namun dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Maka orang yang menuduh tersebut, yang tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang adil, nanti akan ada di dalam tafsirnya, maka deralah mereka, cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum, dan janganlah engkau terima bagi mereka, kepada mereka itu syahadatan abada. Ya, jangan terima mereka itu sebagai saksi. Karena kita tahu saksi ini memang harus orang yang adil. Namun karena pernah dalam kehidupannya dia melakukan mengangkat sebuah perkara ke pengadilan dan kemudian ternyata dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dikenakan sanksi untuk didera, dicambuk 80 kali. Yang kedua, kemudian jangan diterima dia sebagai saksi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya maka dan mereka itu adalah orang-orang yang fasikun, yakni orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang yang melakukan dosa. Jadi fasik di sini merupakan kecaman terhadap perilaku melemparkan tuduhan kepada orang wanita yang baik-baik dan kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Illal ladzina tabu, kecuali ya orang-orang yang tabu, mereka bertobat min ba'di dzalik, ya, setelah itu, wa aslahu, dan kemudian mereka melakukan perbaikan, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah itu adalah ghafurun, maha pengampun, rahimun, Allah itu sangat-sangat maha penyayang. Nah, sister fillah yang dirahmati Allah, bagaimanakah tafsir muyassarnya? Mari kita lihat. Walladzina yattahamuna. Maaf, yattahimuna, ifta'ala yafta'ilu. Siapa yang yattahimuna bil fahisyati? Siapa yang melemparkan tuduhan atau melontarkan tuduhan dengan al-fahisyah, ya, suatu perbuatan keji. Kepada siapa? Anfusan, afifatan. Kepada pribadi yang afifah, yang menjaga diri, ya. Atau dikatakan
pribadi-pribadi yang bersih. Jadi sebetulnya di muhsanat di sini adalah afifah, ya, orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Minan nisa'i warrijali, walaupun itu dikatakan adalah muhsanat, perempuan-perempuan yang beriman, namun maknanya adalah umum. Siapapun ya yang orang yang bersih, ya, orang yang menjaga dirinya, ya, namun dia itu baik dia laki-laki, warijal dan juga perempuan, minan nisa'i warijali. Namun kemudian yang menuduh tersebut min duni an yashhada ma'ahum arba'ata syuhudin adulin. Namun ketika dia mengangkat perkara itu ke pengadilan, dia adukan itu kepada hakim, ternyata dalam pengadilan itu tidak ada 4 orang saksi yang adil. Jadi saksinya juga bukan saksi yang ecek-ecek, atau orang yang diangkat menjadi saksi itu adalah orang yang ternyata sering berbohong, orang yang tidak dikenal sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berpegang teguh kepada agama, tidak diterima saksinya. Maka perilaku ini justru mendapatkan hukuman dengan fajliduhum bisawti, ya, maka jilidlah mereka dengan cambuk samani najaldatan, dengan 80 kali jaldah cambukan, ya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima saksi mereka selamanya. Wa ulaika humul kharijuna an taatillah, dan mereka itu adalah orang yang fasik, maknanya adalah orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari penjelasan yang sangat ringkas ini tentu masih ada penjelasan rincinya, bahwasanya menuduh, ya, laki-laki dan perempuan yang baik-baik, dan kemudian dia tidak hanya sekadar berbicara bisik-bisik ke sana sini, dia tidak sekadar menggulingkan isu ataupun misalnya membuat pembahasan yang misalnya dia buat status di media sosial misalnya, tidak, tapi dia mengangkat ini ke pengadilan. Nah, ternyata perbuatan menggosipkan, melemparkan fitnah, itu pun sebetulnya ini lebih tidak bertanggung jawab. Mengapa dikatakan lebih tidak bertanggung jawab? Karena dia itu tahu bahwa dia tidak akan bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka yang dia lakukan apa? Fitnah. Yang dia lakukan fitnah. Jadi bayangkan, Sister Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita secara baik-baik bertanggung jawab karena kita merasa orang tersebut memang kita menyaksikan melakukan perbuatan zina. Lalu kita bawalah perkara itu ke pengadilan, namun kita mengumpulkan 4 orang saksi yang adil, ternyata 1 mundur misalnya. Lama nggak udah termute-nya ya? Sampai mana tadi? Sampai mana? Hanya 1-2 detik aja, Bu. Oh, 1-2 detik ya. Baik. Nah, jadi kalau ada orang ya yang melemparkan tuduhan, namun dia tidak melakukan proses untuk membawa tuduhannya itu atau orang yang dia tuduh berzina itu ke dalam pengadilan, karena dia merasa nggak akan ada 4 orang saksi, dan dia kemudian mengadakan gosip, ya, baik lewat media sosial. Ini sebetulnya lebih tidak bertanggung jawab, gitu ya. Bayangkan Sister Villa, seseorang yang membawa perkara ini ke pengadilan karena dia merasa memang menyaksikan dan mampu mengumpulkan 4 orang saksi yang adil, dan ini laki-laki, gitu ya. 4 orang saksi ini kemudian mundur, ada 1 yang mundur. Apa yang dilakukan? Dia terkena hukuman qadzaf. Karena dia adalah seorang yang qadzif, dia yang melakukan tuduhan palsu terhadap seorang yang sebetulnya orangnya menjaga diri. Ya. Kalau begitu, apakah orang yang tidak menjaga diri itu boleh dikenai tuduhan? Bukan demikian. Ya, kadang-kadang kita katakan ada orang, terutama pada saat ini, orang yang hidup merasa tidak bertanggung jawab ya di hadapan Allah dengan seluruh perilakunya, maka dia dengan bangga menceritakan bahwa dia sudah melakukan
banyak perbuatan zina dan dia merasa bahwasanya itu adalah perbuatan yang ada dalam kebebasan pilihan dirinya, gitu ya. Maka orang seperti ini tentu adalah orang yang juga sangat keji, begitu ya. Orangnya sangat keji karena dia tidak lagi merasa malu melakukan perbuatan keji. Bahkan di dalam dirinya itu dia tidak merasa bahwasanya zina itu adalah suatu perbuatan yang dosa. Bahkan dia mengakuinya. Begitu ya. Di media sosial misalnya sudah berapa laki-laki yang tidur dengannya misalnya. Nah, ini juga betul-betul keterlaluan. Ya, ini orang sudah tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut lagi dengan kecaman ya dari Allah, ataupun tidak takut lagi apakah itu akan diperkarakan oleh manusia. Dia tidak takut lagi, terutama pada saat ternyata sistem itu tidak menerapkan aturan dari Islam yang berasal dari Islam, maka dia merasa ini adalah hak asasinya, begitu ya. Nah, jadi kita bisa tarik berbagai macam di sini perilaku yang berkaitan dengan melontarkan tuduhan keji. Apalagi kita lihat kemudian dalam situasi pada saat ini di mana syariat Islam tidak diterapkan, bahkan ada orang yang merasa aman-aman saja melakukan perbuatan zina. Atau Sister Villa yang dirahmati Allah, seperti dalam tafsir kemarin ya, dalam Asbabun Nuzul ayatnya itu, bahwa di masa jahiliyah ada perempuan-perempuan yang memang statusnya sebagai budak, namun dipekerjakan sebagai pelacur oleh tuannya. Bahkan diberikan rumah khusus pelacuran dan ditandai dengan bendera. Nah, inilah yang terjadi pada saat syariat Islam itu belum diberlakukan. Ya, maka orang seperti ini ya, itu bukan lagi harus dituduh ya, tapi dia itu sudah membuka dirinya bahwa dirinya itu adalah pezina. Cuma perkaranya apa? Perkaranya syariat Islam itu memang tidak berlaku. Jadi ketika kita ingin memperkarakan orang tersebut ya dalam sistem yang seperti ini, maka aturan yang akan diberlakukan itu bukanlah aturan Islam. Nah, ini kondisinya pada saat ini. Ya, manakala itu adalah pada saat aturan Islam itu sudah berlaku seperti Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, di mana Rasulullah menerapkan aturan Islam secara sempurna di sana, maka ya tidak bisa sembarangan lagi orang itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena dia akan menjadi undang-undang ya, bahwasanya perbuatan dosa itu adalah perbuatan melanggar hukum Allah, perbuatan melanggar syariah, baik itu dilakukan oleh Muslim karena keterikatannya kepada syariat Islam, ataupun ada aturan-aturan Islam yang juga berlaku untuk semua rakyat tanpa memandang agamanya. Maka siapa yang melanggarnya, ini akan diberikan sanksi. Sebagai contoh misalnya, riba. Termute Ustazah. Saya mute memang sebentar ya. Seperti misalnya riba. Riba itu aktivitas membungakan uang lewat proses pinjaman, salah satu bentuk riba. Maka siapapun warga negaranya, kalau ada aturan Islam yang berlaku, maka dia akan ditanyakan, ya, dia akan diproses kenapa Anda melakukan riba, karena sesungguhnya riba itu adalah perkara yang perbuatan yang diharamkan. Baik dia Muslim ataupun non-Muslim, ya. Mungkin karena ketidaktahuannya, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya dia belum begitu yakin, maka dia akan diyakinkan dan dia akan dimengertikan begitu ya, bahwasanya ini adalah aturan yang berlaku, tidak peduli apakah warga itu ridho atau tidak ridho, maka aturan ini memaksa. Nah begitu ya, ya seperti misalnya sifat aturan secara biasanya bahwa memang dia adalah memaksa ya warga negara, maka ridho atau tidak ridho orang tersebut akan harus terikat dengan aturan Islam. Nah itu kalau bayangannya ada aturan Islamnya. Nah baik, bagaimanakah ayat kelima? Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Tafsir ayat kelima silakan di. Lakin, namun, man taba, siapa yang taba, ya taubat, ya artinya dia tidak lagi melakukan perbuatan tadi. Wa nadima, dan dia menyesal. Waraja'a
anittihamihi, dan kemudian dia kembali dari tuduhannya, maksudnya menarik kembali tuduhannya. Wa aslaha amalahu, dan kemudian dia memperbaiki amalnya. Jadi ini bentuk tobatnya begitu. Terdapat penyesalan, kemudian dia menarik tuduhannya, dan kemudian dia memperbaiki amalnya. Maka sesungguhnya Allah itu mengampuni. Fa innallaha yaghfiru dzunubahu, ya. Maka Allah maha mengampuni dosa-dosanya, wa yarhamuhu, dan Allah merahmatinya. Ya, wa yaqbalu, maaf di sini ada potong ya. Afwan. Wa yaqbalu taubatahu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Nah, artinya ya, kalau kemudian dia menarik kembali tuduhannya, dalam artian dia menyesal dan dia tidak lagi memperbaiki tuduhannya tadi, dia memperbaiki tuduhannya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maksudnya apa? Dia tetap diberlakukan tadi ya aturan bahwasanya dia sudah melemparkan tuduhan karena dia sudah membawa perkaranya ini ke dalam pengadilan, gitu ya. Maka kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya. Namun pada saat dia tetap tidak mau mencabut tuduhannya, begitu ya, maka apa yang harus dilakukan? Dia tetap terkena hukuman qadhif tadi, sebagai qadhif, yaitu 80 kali cambukan. Nah, ini pernah berlaku ya pada masa Rasulullah SAW, di mana Abi Bakrah itu melemparkan tuduhan terhadap seorang wanita bahwa orang itu adalah berzina, dan dia membawa ini ya ke dalam pengadilan, dan sudah terkumpul 4 saksi. Namun satu orang saksi itu tidak ternyata mundur. Namun karena Abi Bakrah ini merasa bahwa dia memang melihat dan kemudian mampu membuktikan hanya saja satu saksi ini mundur, maka Abi Bakrah itu dia lebih baik menerima 80 kali cambukan. Nah, ada peristiwanya seperti itu, begitu ya. Namun hukum tetaplah hukum. Apabila tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka, dan itu seperti melihat persis ya, dan saksinya haruslah saksi bukan orang yang pembohong, bukanlah orang yang fasik ya, bukanlah orang yang dikenal munafik misalnya. Maka ada satu orang mundur seperti peristiwa Abi Bakrah, tetap saja Abi Bakrah ini kemudian terkena cambukan 80 kali dan tidak diterima saksinya. Nah, bagaimanakah ayat ini tafsirkan dalam tafsir yang lebih rinci? Silakan. Nah, ya. Lama azzama ta'ala amrozani ya bi wujubi jaldihi. Ini diingatkan. Maaf, ini bukan tafsir Al-Muyassar lagi ya. Ini adalah tafsir Imam As-Sa'di. Jadi saya membutuhkan tafsir yang lebih rinci. Ya. Kita semua membutuhkan tafsir yang lebih rinci daripada Muyassar. Maka saya bacakan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala azzama amrozani, Allah telah membuat ya perkara pezina ya itu dibesarkan oleh Allah. Dalam artian Allah membahasnya di dalam surat sebelumnya dengan pezina yang ghair muhsan, yang belum pernah menikah, maka wajib jaldihi, biwujubi jaldihi, jilid dia 100 kali. Wakada rojamahu in kana muhsanan, dan demikian pula Allah dalam hadis itu menjelaskan merajam sampai mati kalau dia itu pezina itu sudah pernah menikah, ya, menikah secara syar'i yang disebut dengan orang yang muhsan, ya. Muhsan ini artinya terjaga. Jadi orang yang sudah menikah itu dianggap dia sebetulnya terjaga. Kalau dia melakukan zina, dia dan duda atau janda ataupun dia masih dalam status istri dan suami orang, maka dia memang rajam sampai mati. Tapi ingat, tidak melepaskan unsur pengadilan dan juga ada saksi. Jadi tidak gampang ya menuduh orang berzina. Wa annahu la tajuzu muqaranatuhu wala mukhalitatuhu ala wajhin la
yuslimu fihi al-'abdu minasyarri. Maka tidak boleh untuk muqaranah ya, menemaninya, untuk tidak juga untuk tidak boleh berinteraksi dengannya dari arah yang sebetulnya tidak diterima karena dia adalah seorang hamba yang sudah melakukan kesalahan, ya. Bayyana ta'ala ta'zimal iqdami 'alal a'radi birrami bizina. Maka Allah pun ya selain terhadap perbuatan zina ada jilid, ada rajam, ya. Allah menjelaskan perkara besarnya ya atau beratnya tuduhan, perkara perbuatan menuduh terhadap kehormatan orang lain dengan melemparkan tuduhan zina. Jadi nggak main-main masalah menuduh orang berzina ini. Maka dari itu dalam ayat walladzina yarmunal muhsanati, yakni orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada perempuan-perempuan yang terhormat. Siapakah itu? Yaitu an-nisa'il ahraril afaif. Nisa, perempuan ya yang bebas, dia bukan budak dan dia itu menjaga kehormatannya. Wa kadzalika rijal. Begitu juga melemparkan tuduhan kepada laki-laki. Sama saja. La farqa bainal amrayni. Tidak ada berbedanya di antara dua urusan ini, baik laki-laki baik perempuan. Wal muradu birrami adalah ar-ramyu bizzina. Apa yang dimaksud dengan melemparkan tuduhan adalah melemparkan tuduhan bahwa dia itu melakukan perbuatan zina. Tidak gampang ya, Sister Fillah. Jadi hati-hati sekali menuduh-nuduh orang berzina. Bidalil siyaq ya, dengan dalil yang terkait dengan ini, summalam yaitu kemudian mereka ternyata ketika menuduh seorang berzina, lantas kemudian membawanya ke pengadilan, mereka tidak mampu mendatangkan alama romu bihi, atas apa yang mereka menuduhkan terhadap tuduhannya itu. Dengan mendatangkan bir arba'ati syuhada'a, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Siapakah maknanya 4 orang saksi? Yakni rajulin udulin, ya, yaitu laki-laki yang adil. Yashhaduna bidzalika sharihan, yang dia menyaksikan secara jelas. Jadi tuduhannya bukan iya sih kayaknya, iya sih suaranya, tidak, tapi shorihan. Ya, bahkan dalam hadis itu seperti masuk selimut orang tersebut. Ya. Jadi sungguh-sungguh luar biasa, tidak gampang ya menuduh orang berbuat zina. Maka bagaimanakah Allah menjelaskan fajliduhum samanina jaldah, maka jilidlah mereka dengan 80 kali cambukan bisautin mutawassit, dengan ukuran cambuk yang pertengahan. Jadi jangan cambuknya terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Mengapa? Karena memang yu'allimu fihi akan menimbulkan penderitaan kalau dia terlalu besar. Kalau bisa mati, tidak boleh. Jadi orang yang terkena dera 100 kali, 80 kali, tetap saja itu menyakitkan, namun nggak boleh sampai mati. Karena hukumannya bukanlah hukuman mati. Ya. Maka niscaya dia tetap, akan tetap menyakitkan di dalamnya, namun ya wala yubalighu dzalika hatta yatlafahu. Namun tidak sampai di dalam cemetinya yang ukuran sedang itu sampai memusnahkan orang yang dijilid. Li'annal qasda, karena tujuannya itu adalah apa? At-ta'dibu. Walal itlafu, tujuannya itu adalah untuk membuat takdib pada orang tersebut. Apa saja, aspeknya banyak, ya, ada di aspek sosial. Jadi bukan untuk memusnahkan orang tersebut. Wa fi hadza takdirin, ya, dalam ukuran ini, ukuran 80 kali cambukan, itu adalah haddul qadfi. Ini adalah hadnya orang yang menuduh, ya, menuduh tanpa mampu mendatangkan saksi, namanya qadfi. Haddal qadfi atau qadfu, ya, atau qadzaf, atau pelakunya qadhif namanya. Jadi tuduhan atau hukuman terhadap orang yang melakukan tuduhan itu adalah termasuk dalam kategori hudud, karena apa? Dia ada dalam Al-Qur'an. Walakin namun bisyarti an yakunal makdzuf
ya, dengan syarat bahwa keberadaan yang dituduh itu kama qala ta'ala muhsanan mu'minan, bahwa yang dituduh itu ini menurut tafsiran salah seorang ulama, ya, dia adalah orang yang muhsanan, yang terjaga, orang yang solih dan mukminan, dan dia adalah orang beriman. Kenapa? Wa amma qadfu ghairil muhsani, kalau dia menuduh bukan kepada orang yang muhsan, fa innahu yujibut ta'zir, maka dia itu wajib terkena takzir. Apa itu takzir? Takzir adalah hukuman dari penguasa. Tidak sebanyak 80 kali cambukan. Ya, jadi kalau menuduh orang yang tidak muhson, ya, bukan berarti tidak ada hukumannya, ada, tapi dia di bawah kadar dari 80 kali cambukan, dan itu diberikan berapa kalinya itu kepada qadhi, ya, keputusannya. Yang pasti dia tidak boleh melebihi atau sama dengan 80 kali. Nah, ini kalau menuduh orang yang tidak muhson, ya. Berikutnya kemudian. Nah, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kamu terima bagi mereka, dari mereka itu menjadi saksi, mereka nggak bisa menjadi saksi, jadi cacat ya selamanya orang yang menuduh ini. Lahum uqubatun ukhra, bagi mereka yang menuduh ini ada hukuman lain. Bahwa anna syahadatal qadhif, bahwa syahadah atau saksi orang yang pernah melakukan qadhif itu ghairu maqbulatin, tidak diterima. Ya, karena apa? Ini hukuman bagi mereka. Walau haddun alal qadhfi, walaupun had itu dikenakan kepada qadzaf, hatta yatuba kama ya'ti, hingga dia melakukan tobat sebagaimana yang ada pada ayat yang datang berikut ini, wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yakni orang yang kharijuna an taatillah, ya, fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan pada Allah, alladzina qad kathura syarruhum, karena apa? Dia itu sudah dipandang banyak sekali keburukan dalam dirinya. Wadzalika, dan itu lintihaki ma haramallah, ya, agar kemudian dia itu meninggalkan apa yang Allah telah mengharamkannya. Wantihaki aradi akhihi, dan dia itu mencegah dirinya untuk melukai atau melanggar kehormatan saudaranya. Wa taslitin nasi 'alal kalami bima tukallamu bihi, dan kemudian dia bisa mencegah, ya, manusia untuk berkata-kata dengan kata apa-apa yang pernah diucapkan oleh orang yang qadhif tersebut. Jadi memberikan hukuman bahwasanya ketika seorang itu berkata-kata itu harus hati-hati, gitu ya, apalagi ada nada menuduh, gitu ya. Dan kemudian wa izalatil ukhuwatil lati aqadahallahu baina ahli iman, dan perbuatannya itu bisa menghilangkan ukhuwah, ya, persaudaraan yang Allah telah mengadakannya, Allah telah mengakadkannya, ya, bahwa baina ahli iman, di antara orang-orang beriman itu ada ukhuwah, ya. Dengan adanya qadzaf seperti ini itu bisa merusak ukhuwah, bisa dia melanggar hukum Allah, banyak keburukan darinya, haram, melanggar keharaman dari Allah, melanggar kemudian kehormatan saudaranya, dan kemudian bisa menguasai manusia atas perkataan seperti yang dia lakukan. Nah, seperti itu ya. Maaf ya, saya ini menguasai manusia, ya, untuk jadi mencegah manusia agar dia jangan dikuasai oleh pembicaraan menuduh seperti itu. Dan kemudian untuk menghilangkan yang seperti ini adalah menghilangkan persaudaraan yang Allah telah mengakadkannya di antara orang beriman. Dan mahabbatin antasyi'ah, ya, antasyi al-fahishata, ya, antasyi al-fahishatu fil ladina amanu, dan kemudian ini merupakan mahabbah, ya, yang dengan adanya fahisyah, ya, kekejian itu kemudian merebak di antara orang-orang yang beriman.
Jadi maksudnya apa namanya tuh jangan sampai gitu ya perbuatan fahisyah atau kekejian itu kemudian menjadi sesuatu yang dicintai di antara orang-orang yang beriman. Wahada dalilun, ini merupakan dalil ala annal qadfa, bahwasanya qadzaf itu min kabairid dzunub, dia termasuk kategori perbuatan dosa besar. Nah, ini ya yang apa namanya tuh lebih rincinya, maka apakah iktibarnya yang bisa kita ambil ya? Silakan. Nah, apa pelajarannya? Satu, ya, Islam itu menjaga kehormatan manusia. Menuduh zina adalah keji dan dosa. Coba bayangkan, kalau kemudian perbuatan at-tuhmah atau menuduh atau al-qadhfu atau perbuatan melemparkan tuduhan ya dibiarkan, maka apa yang terjadi? Sister Villa tahu seperti infotainment. Ya, apa yang mereka lakukan itu menyebarkan gosip padahal belum tahu bagaimana duduk perkaranya. Ada atau tidak, begitu ya. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak pula orang yang kemudian bangga melakukan zina. Atau ketika dia dituduh berzina, atau dia gini, berbuat sesuatu yang memang menimbulkan fitnah. Nah, inilah berbahayanya kalau yang diberlakukan itu memang bukan aturan Islam, namun yang diberlakukan itu adalah aturan-aturan yang liberal, bebas, ya. Jadi sekehendak hati manusia. Apa itu kehormatan? Itu dia akan definisikan sendiri menurut akal dia. Kehormatan itu sepanjang saya tidak mengganggu orang lain. Gitu ya. Jadi kalau saya berzina sepanjang tidak mengganggu Anda, jangan klaim saya ini melakukan dosa. Nah, ini kita lihat muncullah akhirnya banyak ya merebak, menjamur banyak sekali pribadi-pribadi yang sakit, gitu ya. Nah, ini berikutnya menuduh muhson atau muhsonat, menuduh laki-laki yang baik-baik, menjaga kehormatan, dan wanita yang baik-baik dan menjaga kehormatan berbuat zina, itu adalah perbuatan dosa. Artinya apa di sini? Menjadi orang yang muhson atau muhsonat ini merupakan sebuah kehormatan. Apa sih muhson dan muhsonat? Salah satunya itu adalah orang yang sudah menikah. Kalaupun dia bercerai, maka dia tergolong muhson dan muhsonat. Ya. Artinya apa? Menikah itu memang adalah salah satu penghargaan kepada manusia. Bahwa sebetulnya orang yang menikah itu dia harus terhindar dari perbuatan zina. Betul nggak? Gitu ya. Jadi kalau ada saat ini rumah tangga yang merasa bahwasanya zina itu biasa sih, suami saya kalau di luar rumah bukan milik saya. Saya juga kalau suami nggak ada, suami nggak berhak untuk menteror saya, mengetahui apa aktivitas saya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau dalam Islam itu tidak demikian. Muhson atau muhsonat itu orang yang terjaga, orang yang menikah itu adalah sebuah kehormatan. Ya. Oleh karena itu, kenapa kehormatan? Karena dia sudah menjalankan satu proses di mana dia melakukan perbuatan jima, ya, berhubungan badan, namun dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu namanya terjaga. Ya, kalau di masyarakat liberal, ya, Sister Villa yang dirahmati Allah, apa yang mereka lakukan? Oh, itu perkara gampang. Kalau saya mau, saya panggil laki-lakinya. Tidak harus menikah, tidak harus bertanggung jawab. Hamil nanti gampang bisa diaborsi. Makanya kan trending tentang opini free child itu sebetulnya ujung-ujungnya tuh ingin aborsi itu disahkan sebagaimana yang berlaku di masyarakat Barat begitu. Walaupun tadinya itu awal-awalnya untuk bagaimana orang yang korban perkosaan, namun kemudian dia hamil, dia tidak rela dengan kehamilannya. Jadi istilahnya seakan-akan ingin menyelamatkan korban perkosaan, seakan-akan ingin menyelamatkan pelanggaran kehormatan seorang wanita. Namun ujung-ujungnya yang diinginkan itu adalah pembolehan aborsi. Nah, ini kalau kita lihat masyarakat Islam seperti halnya di Indonesia itu ataupun di negeri-negeri yang lain itu banyak sekali dipengaruhi oleh masyarakat Barat dengan pandangan hidup, dan akhirnya orang Islam itu merasa
apa ya? Harus biasa. Begitu ya. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan maksiat ya, melanggar, keluar dari ketaatan pada aturan Allah, homoseksual, lesbi, ataupun dia sudah tidak mau jadi laki-laki sehingga dia bisa operasi ganti kelamin tanpa alasan yang secara medis dia itu berubah kelamin, begitu ya. Memang yang berfungsi itu ternyata kelamin yang bukan kelamin wanita misalnya, sehingga dia harus operasi dan mengganti karena yang berkembang adalah kelamin laki-laki. Tidak begitu, tapi kalau dia suka dia akan menjadi perempuan, ya. Nah, ini yang kita lihat mempengaruhi ya cara pandang masyarakat Islam. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi itu akhirnya masyarakat menjadi sakit, ya. Yang ketiga, jika orang yang menuduh tersebut membawa proses tuduhannya kepada peradilan, maka dia harus menyertakan 4 orang saksi laki-laki adil dan jujur. Jika tidak, maka ia akan ditetapkan sebagai qadhif, orang yang melakukan qazaf. Dihukum 80 kali cambukan. Hukuman lain adalah tidak diterima persaksiannya selamanya. Ini menunjukkan penghargaan Islam ya kepada orang yang dituduh tersebut. Ya, bahwa tidak sembarangan menuduh orang lain berzina. Orang yang muhsanat berzina itu tidak sembarangan. Maka kita harus bertanggung jawab. Ya. Berikutnya kemudian dalam Islam mematuhi hukum syara dalam pergaulan itu akan menjamin, bisa dilanjutkan? Terpotong ya? Sebentar ya. Ya. Di dalam Islam, ya mematuhi hukum syara dalam pergaulan akan menjamin terhindar dari fitnah. Ya, Islam menjaga kebersihan interaksi. Nah, ini pelajaran yang terakhir. Apa maknanya? Jadi kalau dalam Islam itu, ya kita membahas dari awal ya. Pertama dalam tafsir surat An-Nur ini, Sister Villa, pertama itu tentang pandangan, menjaga pandangan. Itu mulai dari An-Nur ayat 29 dan 30. Di ayat 30, kemudian ada perintah untuk memakai khimar, menutup aurat. Ya. Saya juga jelaskan bagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50 ya, atau saya lupa, Al-Ahzab itu ayat 59 itu terdapat syariat untuk wanita-wanita mukminah itu memakai pakaian ya yang disebut dengan jalabib atau jilbab. Nah, setelah itu di An-Nur ayat 31 itu dinyatakan oleh Allah siapa saja yang berhak untuk melihat seorang wanita dalam kondisi pakaian rumah. Artinya dia tidak pakai kerudungnya, dia tidak pakai gamisnya, dan dia memakai pakaian rumah di mana lengan atasnya terlihat, di bawah lututnya terlihat, begitu ya, lehernya terlihat, rambutnya terlihat. Itu dinyatakan 12 pihak yang boleh melihat seorang wanita dalam keadaan budlah atau dia memakai pakaian rumah. Ya, dan dia berada di rumahnya, di ruang khususnya. Setelah itu ketika dia keluar, dia harus memakai pakaian yang lengkap. Ya, auratnya tertutup. Setelah itu, mungkin saya akan tambahkan di sini, dalam pergaulan itu diharamkan berkholwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak bermahram kepadanya. Ya, kalau wanita tersebut ditemani oleh mahramnya, maka baru boleh dia mengadakan interaksi dengan seorang laki-laki yang tidak bermahram padanya. Berikutnya kemudian safar. Ya, Sister Villa, safar itu perjalanan lebih dari 1 hari 1 malam. Wajib seorang perempuan itu ditemani mahram. Nah, baru segini aja Sister Villa yang dirahmati Allah. Maka kita akan merasakan bahwasanya memang ketika kita berupaya semaksimal mungkin untuk terikat dalam soal pergaulan dalam syariat Islam ini, itu bisa menjamin kita itu akan terhindar dari fitnah. Contoh real ya, contoh real. Kholwat itu haram.
berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kita sedang berjalan misalnya. Lantas kemudian ada seorang laki-laki naik mobil, ya, dan kemudian dia sendirian di mobil itu mempersilahkan kita untuk masuk. Kebetulan jalan kita agak jauh ke jalan utama misalnya. Apa yang harus kita pikirkan? Kalau saya berdua-duaan, saya masuk di mobilnya itu, dan sedangkan mobilnya itu bukan angkot, di mana angkot itu dia bisa masuk siapapun penumpang yang akan bayar ya ketika dia memang sifatnya adalah angkutan umum, begitu kan? Angkutan kota misalnya atau apalah namanya begitu ya. Maka kita pastikan kita tidak boleh masuk ke sana. Karena sifatnya itu adalah tempat khusus. Ketika kita mencegah diri kita untuk tidak masuk mobil laki-laki tersebut, maka otomatis kita itu sudah mencegah diri kita dari apa? Dari banyak fitnah. Nanti di minggu depan ya, kita akan masuk kepada ayat di mana kemudian terjadinya haditsul ifki, ya, terjadinya tuduhan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan perbuatan zina, tapi kemudian tuduhan itu mampir kepadanya dan disebarluaskan dan tidak diangkat ke pengadilan. Nah, coba bayangkan, diomong-omongi saja gitu loh. Lihat tuh Aisyah begitu, ya. Nah, inilah itu pun masih terkena tuduhan dan memang itu dilakukan oleh orang munafik, bahkan dikatakan kabairnya munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang memang dia sejatinya adalah orang yang akan berupaya merusak Islam, begitu ya. Namun dia mengaku Islam. Nah, inilah maknanya ya, hikmahnya ya. Ketika kita menjalankan syariat, maka pasti akan ada kemaslahatan, ya. Pasti akan ada tujuan yang baik yang Allah ingin sampaikan kita kepada tujuan itu. Apa? Terpeliharanya diri kita, terjaganya ifah diri kita, dan kemudian terlindungi dari fitnah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi kita karena memang perbuatan seperti ini ya, mungkin gosip dan sebagainya, atau misalnya sekitar mendekati zina, ataupun mungkin perbuatan zina itu sendiri ya menjadi suatu hal yang seringkali dipandang biasa. Ya, silakan saya kembalikan kepada hostnya untuk dibuka tanya jawab. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya Ustazah. Bagi Sister Villa yang ingin bertanya langsung kepada Ustazah Ummu Salamah bisa menggunakan fitur raise hand ya. Nah, ini udah ada 3 orang penanya nih, Ustazah. Yang pertama Mbak Eca ya, Mbak Eca ini udah dari tadi nih ingin bertanya nih. Monggo silakan Mbak Eca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eca. Izin bertanya, Ustazah. Iya, silakan. Kita selaku umat Muslim, kita kan dituntut untuk terus saling silah ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu, bermasyarakat ataupun di dalam lingkup pengajian, kan gitu, Ustazah. Nah, gimana tindakan apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan sosok seperti tanda kutip orang yang memang bertabiat suka menebar fitnah, yang memang berulang-ulang itu dilakukan. Nah, berketepatan dengan itu kena ke kita gitu, Ustazah. Apakah tindakan yang kita ambil untuk menjauhi personal yang seperti itu hal yang terbaik? Apakah kita memang harus merangkul sosok itu tadi atau gimana? Jazakillah khair, Ustazah. Iya, amin. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Pertama, ketika terjadi kemungkaran di hadapan kita, maka sejatinya Allah itu membebankan kepada kita untuk fal yughayyirhu, hendaklah kamu robah, ya. Kalau kamu punya kekuasaan biyadihi, maka robah. Nggak bisa, nggak ada kekuasaan wabilisanihi, dengan lisan kamu. Nggak bisa juga wabiqalbihi, kita memperlihatkan hati yang tidak menyukai perbuatan itu. Kalau memang itu terlemah
Wadzalika ad'aful iman, karena itulah selemah-lemahnya iman. Jadi intinya memang kita punya tanggung jawab. Nah, maka bagaimanakah proses menyampaikan kepada saudara kita, saudari kita terutama ya. Kalau laki-laki maka kita tidak prioritas untuk menasehati manakala laki-laki itu nanti akan ada interaksi khusus dengan kita. Ya. Karena perempuan itu dia tujuannya adalah kepada perempuan lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, mendekatinya, ya. Setelah itu berbicaralah awal, ya, dan upayakan face to face. Ya, kenapa saya katakan memang nggak ada aturannya harus face to face, tapi face to face ini adalah langkah awal 4 mata, ya, untuk menjaga dia jangan merasa dijatuhkan, misalnya begitu ya. Ini cuma sarana, cara saja cara. Ya. Nah, apa yang kita lakukan ketika face to face ya, akhwat fillah yang dirahmati Allah, yang kita lakukan itu ajak dia bicara, topik yang lain dulu. Maka kita akan melihat tipikal orang ketika berbicara. Ini sangat penting. Dalam ilmu komunikasi, saya bukan spesialis ataupun sarjana di bidang komunikasi, saya bukan itu ya. Namun memang saya senang bergaul. Ya, saya senang bergaul. Yang saya lakukan itu saya pancing untuk cerita apa kabar ibu, di mana tinggalnya, misalnya seperti itu. Karena memang saya bergaul dengan majelis taklim ibu-ibu. Ya, nanti saya biarkan dia bicara. Dari bicara itulah kita sendiri ibu-ibu, akhwat fillah, sister fillah, itu akan memperlihatkan bahwa diri kita itu punya tipikal seperti itu. Sister fillah yang dirahmati Allah pasti bisa menebak saya ini seperti apa. Gitu ya. Ya, tukang ngomong, betul? Nah, begitu ya, maka biarkan dia bercerita, setelah itu baru nanti kita akan masuk kepada topik. Kenapa harus masuk kepada topik dengan cara yang halus? Bisa jadi dia tuh nggak tahu kalau dia itu sudah membuat fitnah. Maka orang yang tidak tahu, ya, kita buat dia menjadi sebetulnya apa yang kamu sampaikan itu tidak tepat dibicarakan di halayak. Misal, ya, saya membaca di sini ada nama Ibu Bu Sari Anita, contohnya. Bu Sari Anita ini nggak ada di antara kita, misalnya, ya Bu Sari ya. Terus saya membicarakan tentang Bu Sari Anita di sini, ya, di sini, di tempat ini. Wah, Bu Sari itu A, B, C, D. Kira-kira, ya, saya tuh tahu nggak ya, kalau membicarakan Bu Sari yang goib di antara kita ini ternyata tidak boleh. Namanya ghibah, membicarakan orang yang goib. Ya. Oh, mungkin saya nggak tahu. Maka Mbak Eca, kalau ada ustazah seperti itu, kalau ustazah itu kayaknya harus di depan umum aja langsung ya. Kalau ada yang salah, cepat meluruskannya mudah-mudahan. Kata Mbak Eca, ustazah bukannya nggak boleh membicarakan Bu Sari. Ya. Kalau ya syukur-syukur ya alhamdulillah. Yang namanya guru itu nggak boleh resisten ya kalau diingatkan. Oh ya maaf saya salah. Terima kasih ya Mbak Eca. Harus begitu, harus membiasakan begitu karena sungguhnya itulah sahabat yang sejati. Nah, kita balik lagi kan. Nanti Mbak Eca akan secara pribadi misalnya ustazah, sebetulnya kalau ada masalah dengan Bu Sari, itu akan selesai kalau ustazah ngomong dengan Bu Sari. Benar nggak? Benar. Tidak selesai masalah. Taruhlah misalnya Bu Sari itu salah. Tidak selesai masalahnya, kesalahan Bu Sari, saya bicarakan di depan Bu Zumrotu, Bu Pita, Bu Desi, Bu Mail, enggak ada. Di depan Bu Nurliyah, enggak bisa selesai. Kalau memang Bu Sari itu ada salah, maka saya yang mengetahuinya harus bicara dengan Bu Sari. Bukan membicarakan Bu Sari di halayak ramai untuk mendapatkan tanggapan, gosokan, respon, dan akhirnya semuanya akan berujung pada apa? Ghibah yang diharamkan. Karena ghibah itu ada yang diwajibkan. Apa? Menggibahi kebijakan penguasa yang sudah jelas-jelas zolim. Itu harus biar rakyatnya tahu. Karena apa? Karena itu termasuk adalah muhasabah lil hukam.
Nah, gitu ya. Karena penguasa itu kan kebijakannya kan dirasakan oleh semua. Kalau tidak disadarkan masyarakatnya, maka kita akan tenggelam dalam kesulitan. Nah, setelah itu boleh dibicarakan langsung kepada penguasanya. Nah, itu berbedanya ghibah itu. Ya, para ulama ada yang membagi itu. Nah, kalau yang tadi itu nggak akan selesai saya bicarakan di sini. Yang harus saya lakukan adalah menyelesaikannya dengan berbicara langsung dengan Bu Sari. Maaf ya, Bu Sari Anita, jadi dibawa-bawa. Enggak apa-apa, Ustazah. Ya, jadi aja saya dengar suara Bu Sari kan. Jadi ini memang banyak sekali sebetulnya di antara kita yang memang tidak berani ngomong. Sebetulnya ini bicara tentang cara saja. Cara saya misalnya pernah misalnya Mbak Eca itu mengenai diri Mbak Eca tadi ya. Kita hadirkan dia di hadapan kita, sebetulnya mohon maaf apa yang dilakukan itu kan nggak benar. Kenapa harus dibicarakan berkali-kali? Kan tidak ada bukti misalnya begitu. Kalau dalam bagaimana menurut pendapat Mbak? Nah, itu minta pendapatnya. Karena kita itu dalam berkomunikasi itu harus menjadi orang yang siap mendengar juga. Ya. Jadi begitu Mbak Eca yang saya kasih masukan ya. Ustazah bisa nanya satu pertanyaan lagi. Saya berikan kepada Mbak Ganis. Apa mau ke Mbak Maratus dulu atau Mbak Yupri? Ya, boleh Mbak Eca. Ya, silakan. Nah, jadi kalau seandainya kan Ustazah, fitnah itu terjadi ke dalam lingkup organisasi jamaah atau satu pengajian atau satu kelompok yang memang itu untuk membina para yang namanya ahwat-ahwat atau umu-umu kan begitu. Nah, fitnah itu terjadi di lingkup contoh nih syarikah. Nah, itu gimana? Apakah kita memang harus meninggalkan teman yang seperti itu atau apakah kita harus berusaha untuk merangkul beliau kembali meski beliau tidak berada di dalam lingkup kita? Memang kalau saya lihat pertanyaannya cukup kasuistik ya. Maksudnya memang ternyata ada karena saya pribadi ngalami dilema nih Ustazah. Kenapa? Karena ada saya temukan yang memang tipikal memang basic perilakunya begitu, berusaha merangkul, tapi kita yang malah berusaha untuk dijatuhkan, malah berusaha untuk membuat kerusakan di dalam lingkup binaan tadi. Nah, itu kan bagi saya pribadi teguran juga, tetapi ya hikmah juga yang Allah tampakkan sebenarnya. Iya. Sudah bicara belum dengan orangnya Mbak Eca? Sudah. Beliau secara pribadi tidak tahap awal saya sudah klarifikasi langsung dengan beliau dan suami. Ternyata karakter suami istri ini sama. Nah, mereka mengakuin mereka Ustazah dibilang melakukan satu kebohongan yang nyata secara langsung gitu melalui via telepon, tapi di sebalik itu di jedah waktu yang berbeda sosok suaminya juga ternyata mengklarifikasi hal yang mengejutkan saya ternyata. Nah, timbul lagi itu kan kejadian-kejadian yang beruntun yang memang akhirnya saya memiliki maklumat yang luar biasa yang ternyata saya tuh diserang dari belakang yang buat saya tuh down. Sangat tidak nyangka Ustazah. Ya, jadi kita lebih baik ya menyelesaikan permasalahan seperti ini di tempat yang memang bisa dianggap kita cari satu pihak yang memang dianggap orang ini memang muktabar menjadi ulama di antara kita semua. Dudukkan permasalahannya ya, maka kemudian dengarkan dua belah pihak. Ingat kalau ada yang berhusumat dua belah pihak, tidak boleh dengar sebelah pihak. Saya dalam hal ini cuma mendengar Mbak Eca, betul? Iya benar Umi. Nah jadi kalaulah seandainya saya menjadi pihak yang dianggap ingin menyelesaikan permasalahan, saya harus dengar yang satu lagi. Nah itu permasalahan suami istri juga sama, nggak bisa dengar dari istrinya aja. Ya,
Kalau qadhi, ya hakim itu harus memanggil keduanya. Begitu. Itu sudah memang hadis Rasulullah. Maka dengarkanlah kedua belah pihak yang berkhusumat. Ya Mbak Eca, kalau saya cuma begitu saja mencari orang yang memang dianggap ya sebagai ulama dan bijaksana dan kemudian mendengarkan. Kalau masalahnya sudah selesai, ya sudah jangan diangkat lagi, saling memaafkan. Khalas. Mau tidak mau seperti itu, ya. Saling memaafkan. Mudah-mudahan diselesaikan ya. Amin. Jazakillah Ustazah. Silakan. Ya, selanjutnya Mbak Maratus ya. Mbak Maratus, Mbak Maratus silakan. open mic. Assalamualaikum Ustazah, saya Maratus dari Surabaya, salam kenal. Salam kenal Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah, saya mau tanya tentang mahram dalam jadi gini, ada fulan dan fulanah yang dulunya pernah melakukan zina yang sampai mempunyai anak, lalu menikah tapi kemudian bercerai, punya anak laki-laki. Kemudian si perempuan dua-duanya sama-sama menikah. Lalu bagaimana hukum anak yang tadi dengan anak yang selanjutnya dengan pasangan selanjutnya itu Ustazah? Karena saya pernah membaca bahwa anak dari hasil hubungan zina itu kan tidak bisa mendapatkan ahli waris, tidak bernasab pada ayahnya. Lalu kalau hubungan mahram dengan saudara beda jenisnya, maksudnya kan si anak yang tadi hasil zina ini laki-laki, kemudian si bapak atau ibu punya anak lagi dengan pasangan barunya itu perempuan, itu termasuk mahram atau tidak Ustazah? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tanggung jawab untuk nafkahnya. Apakah seorang ayah yang tadinya sudah bercerai wajib tetap memberi nafkah kepada anak hasil zinahnya itu atau tidak ya Ustazah? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Maratus. Iya, saya juga jazakillah khair Ustazah. Amin, amin. Begini, pertama tentang pernikahan. Ya, pernikahan itu dia punya rukun-rukun atau syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Ya, syarat sahnya akad pernikahan itu berkaitan dengan pertama wanita yang menikah itu dia bukanlah ya dalam keadaan iddah atau dia dalam kondisi istri orang lain. Nah, begitu ya. Nah, itu syarat sahnya. Dia bukan dalam keadaan iddah. Satu itu ya kita pegang ya, satu itu. Nah, kenapa ada yang mengatakan bahwasanya menikahnya seorang wanita hamil itu tidak sah? Karena dia menganggap ya seperti pertanyaan Mbak Maratus tadi, ada laki-laki perempuan berzina dan perempuannya hamil kemudian menikah, begitu kan? Ada yang berpendapat, ulama yang berpendapat mengatakan pernikahannya tidak sah karena dianggap dia adalah sama dengan wanita yang iddah cerai dalam kondisi hamil. Dia terlarang menikah hingga dia melahirkan. Itu ada dalam Al-Qur'an surat At-Tolak. Ya, hatta yadhna hamlahunna, hingga dia melahirkan, baru dia boleh menikah. Sehingga kemudian ada pendapat ulama yang mengatakan wanita hamil dia melakukan akad pernikahan dengan laki-laki yang berzina dengannya tidak sah. Namun ada pendapat ulama satu lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya yang namanya pernikahan itu tidak ada ya di sana kondisi wanita tersebut dalam keadaan cerai. Dia bukanlah wanita yang dicerai. Namun dia adalah wanita yang hamil karena zina. Dan itu tidak sama pada faktanya dengan wanita yang iddah karena cerai. Baik itu wafat suaminya ataupun memang cerai hidup. Nah, sehingga kemudian sahlah akad pernikahannya itu sepanjang
yang anak dikandung itu adalah hasil dari perbuatan dengan laki-laki tersebut. Karena apa? Karena kata Rasulullah dalam hadis abun lil firash, yang namanya al-abu, bapak itu adalah karena hasil satu perbuatan ranjang, seranjang. Bukan berarti membolehkan perbuatan zinanya. Namun, ya ada ulama yang menganggap bahwasanya menetapkan hukum akad nikahnya tetap sah karena yang menghamilinya itulah yang menikahinya. Maka kemudian akad pernikahan tersebut sah. Nah, bagaimanakah pendapat yang diambil oleh pasangan tersebut? Maka kita lihat secara zahirnya dia melakukan apa? Pertama, zinanya itu sebetulnya adalah suatu perbuatan yang dosa baginya. Itu tetap tidak akan pernah berubah. Selama tidak diberi sanksi dalam Islam dan dia tidak bertobat, maka Allah nanti akan melunaskannya di yaumil akhir. Ya, kedua, manakala dia melakukan akad pernikahan dengan menganggap bahwasanya ini adalah akad yang sah, maka sah itu adalah anak yang bernasab kepada ayahnya. Apalagi setelah lahir itu, Mbak Maratus, wajahnya pun mirip. Yang nggak lucu kan? Ngakunya, iya saya memang berzina dengan dia. Pas lahir anak dari Afrika. Bapak sama-sama orang Indonesia. Maksudnya suaminya orang Indonesia, dia orang Indonesia, tidak punya keturunan Afrika. Pas lahir anaknya Afrika. Jenis Afrika, oh berarti dia ini banyak bergaul dengan laki-laki. Nah itu sudah dosa yang selanjutnya. Karena apa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada saat ini pergaulan bebas itu sudah sangat merebak dan ini sangat-sangat meresahkan bagi kita umat Islam ya. Banyak sekali wanita-wanita sekarang ini yang memang tidak menjaga pergaulannya. Namun ingat ya, Allah itu maha besar tobatnya. Kalau sudah masuk ke dalam Zoom ini ataupun Zoom kajian yang lain, mendengarkan ternyata zina itu haram dan kita bertobat, insya Allah Allah akan terima. Kita lanjutkan yang tadi. Nah karena itu ya tidak masalah dengan nasab anak tersebut. Tinggal ditelusuri Mbak Maratus ya, tidak masalah. Tapi manakala dia mengambil pendapat yang satu lagi bahwasannya tidak boleh akad nikah ketika wanita itu hamil, namun dia menikah karena malu, ini sudah ada pelanggaran. Kenapa? Hak hukum yang dia ambil itu adalah tidak boleh, dia ambil jadi boleh. Ini perubahan yang tidak berdasar. Kalau dia berubah pada saat itu karena dia mengerti dalil yang lain, itu tidak apa-apa. Dia berdalil karena malu saja. Tahukah pendapat ulama yang mengharamkan nikah ketika dalam keadaan hamil itu satu paket dengan tidak boleh mengadakan jima dengan laki-laki tersebut. Ini sudah menikah, satu kamar, jima lagi. Berarti dia sudah melanggar dong. Biasanya setelah lahir nanti diakadkan lagi. Ini yang terjadi pada saat ini. Ya, karena tidak mengerti sebetulnya duduk perkaranya. Pijakan dalilnya seperti apa. Nah, gitu Mbak Maruto Soleha. Terus ditanya kepada saya, Bu, Ibu yang mana menurut Ibu kuat? Kalau menurut saya yang kuat itu memang kondisi wanita tersebut bukanlah wanita iddah. Dia tidak cerai. Dia adalah wanita pezina. Maka dari sisi akad nikahnya dia tidak masalah selama memang itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Sah. Maka itu adalah anak dari bapak yang itu, apalagi setelah keluar lahir dia kemudian tidak jauh-jauh profilnya dari bapaknya. Atau misalnya mau ditelusuri lewat tes DNA kah misalnya. Tapi itu bukanlah suatu hal yang dilakukannya tentu sebelum melakukan pernikahan, bukan sudah nikah dulu begitu ya. Kenapa timbul syak terhadap dalam diri laki-laki tersebut? Karena dia berzina dengan perempuan yang sudah tidak perawan. Ini janin siapa? Sudah ada saham siapa saja? Ini sudah problem berikutnya yang sungguh-sungguh merumitkan. Ya. Nah, jadi begitu. Baik, kita kembali lagi Mbak Maratus. Kalau begitu ini adalah anak bapaknya. Maka ketika bercerai anak ini, ya suami istri bercerai, tidak ada pernah putus nasab antara anak dengan bapak, anak dengan ibu. Tidak ada pernah putus nasab.
Ketika sang ayah menikah dengan wanita lain, tidak dengan ibunya, maka kemudian dia punya adik, berarti itu merupakan adik-adiknya seayah, dan itu mahram. Ketika ibunya menikah dengan laki-laki lain, dan kemudian dia memiliki adik, maka adiknya itu adalah satu kandungan dengan dia. Cuma beda bapaknya. Nah, yang tidak bermahram itu, manakala ayahnya menikah dengan janda, jandanya membawa anak. Nah, itu nggak ada hubungan mahramnya. Begitu juga ketika ibu menikah dengan duda, dudanya punya anak. Nah, ini yang tidak ada hubungan mahramnya. Hubungannya itu tidak boleh dia menikah selama janda dan duda tersebut sudah menikah, akad nikah, dan melakukan jima. Maka dia tidak boleh kalau cerai menikah dengan mantan anak tiri, itu nggak boleh. Ya. Begitu Mbak Mar'atus Soleha, mudah-mudahan Allah berikan penjelasan, dan memang kita banyak-banyak berdoa, ya, belajar. Kalau sudah perbuatannya nyenggol-nyenggol, berkholwat, jangan, jauhi. Jangan ketemuan-ketemuan dengan klien tanpa kita disertai mahram. Jadilah wanita yang memang terkenal menjaga dirinya. Misalnya ada yang, ibu-ibu di sini ada yang dosen, ada yang mau membimbing, carilah misalnya di rumah lagi ada suami kita. Jadi kita dikenal orang yang sangat menjaga, oh ya ada suami begitu ya, atau ada anak laki-laki kita, atau ada keponakan laki-laki kita menemani kita, ada di sekitar rumah itu. Jadi jangan sengaja mengundang laki-laki berdua di rumah. Enggak apa-apa kok, aku mah tahan, enggak, bukan masalah tahan tidak tahan, tapi ini masalah syariah. Kalau kita langgar dosa itu dulu. Efek-efeknya apa? Efek-efeknya, nah setanlah bermain. Dalam artian apa? Kemungkinan untuk bermaksiat itu terbuka luas. Ya. Jadi itu nasihat saya. Kenapa surat An-Nur ini sangat-sangat recommended untuk dibahas oleh para perempuan. Bukan berarti para laki-laki tidak boleh membahasnya. Demikian, silakan. Bagaimana Mbak Mar'atus Soleha? Ya Ustazah, Alhamdulillah bisa ditangkap. Jazakillah khair Ustazah ilmunya. Nanti tinggal saya share, nyusun kata-kata untuk mendakwahkannya. Silakan. Oke, baik. Ini saya batasi sampai 17.15 ya sepertinya. Begini Mbak Ganis, pertanyaannya bisa dijapri, nanti berikan ke saya lempar lagi, nanti Mbak punya grup, silakan ya. Oh iya, gitu aja ya Ustaz ya. Insya Allah akan saya bantu sekuat-kuat ilmu saya ya, kalau saya mampu menjawabnya. Terima kasih ya ibu-ibu, Mbak Yupri, Leni, Mbak Mursida, mungkin di daerah lain sudah maghrib ya. Ya juga yang ya. di chat nih pertanyaannya ya, insya Allah nanti ditulis saja ya Ustazah ya. Iya, nanti saya balas insya Allah lewat WA. Iya, oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Untuk pertanyaannya ya, Sister Villa, mungkin bisa ditulis lagi ya di grup Firdaus Family ya. Nah, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustazah Ummu Salamah. Baik, Alhamdulillah sudah terjawab semua ya pertanyaan dari Mbak Mar'atus dan Mbak Eca tadi ya. Nah, jazakillahu khairan katsiron kepada Sister Villa yang sudah hadir di kajian tafsir Muyassar dari awal hingga akhir. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa dapat amal yang syariah, ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Kajian kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Sampai jumpa pekan depan. Insya Allah. Kali kok. Silaliko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.